Selamat pagi, nama saya Marta Sari SPD. Saya berasal dari SMA Swasta Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Nomor UKG saya adalah 20150314710 dengan LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi Teorema Torricelli. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, bagaimana keadaan kalian semua? Sehat? Puji Tuhan, ya, puji Tuhan sehat semua ya. Sebelum memulainya, mari kita berdoa dulu. Silakan Queen. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyatukan kami di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Kami akan melakukan kegiatan pembelajaran Tuhan. Mohon Engkau berkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Berkati guru yang mengajar agar dapat mengajar dan memberikan ilmu dengan baik. Dan kami para siswa agar dapat menerima ilmu dengan baik pula. Ini doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene. Silakan duduk. Ya. Vincent ada yang nggak hadir kah hari ini? Satu orang Bu, Andrew. Oh, ada Andrew ya. Alasannya? Oh, sakit ya. Oke. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai Teorema Torricelli. Ya, seperti ada gambarnya, ada orang yang menuangkan air mengisi gelas seperti ini. Lalu di dalam gelasnya terjadi lubang kebocoran. Ya, seperti gambar itu. Sebelum masuk, kita akan masuk ke sesi pendahuluan, yaitu apersepsi dulu. Saya mau bertanya dulu kepada kalian, ya. Apa kira-kira yang kalian lihat pada gambar di samping? Ya, ada gambar sebuah gentong, ya, sebuah gentong yang dilubangi di bawahnya, ya. Kalau tidak dilubangi bagaimana? Air mengalir tidak? Tidak, air tidak mengalir. Kalau air tidak mengalir berarti pembelajaran kita adalah fluida statis yang kemarin. Ya. Kalau air mengalir berarti fluidanya fluida dinamis. Coba Xavier, sebutkan ciri-ciri dari fluida ideal. Fluida dianggap tidak kompatibel, fluida tidak mengalami gaya gesekan, fluida bersifat stasioner jadi kecepatan dan arah geraknya sama. Fluida tidak terpengaruhi waktu, jadi besar kecepatannya sama, dan membentuk aliran laminar. Ya, terima kasih Xavier. Berikan aplaus dulu yang meriah untuk Xavier. Oke. Sekarang ambil HP kalian, ya, scan barcode di depan itu. Nah, scan barcode di bawah ini. Kalau tidak bisa dari situ, bisa ke depan. Ya, bisa ke depan. Scan barcode-nya. Nah, dilihat dulu apa cerita di balik barcode tersebut, ya. Setelah dibaca, kalian harus menjawab apa alasan masyarakat di sekitar Candi Borobudur, ya, masih menggunakan padasan. Padasan itu gentong air ini. Ini gentong air ini namanya padasan. Kalau di Jawa itu namanya padasan. Ya, di depan rumah mereka
Ya, mengapa kok mereka harus menyediakan gentong air seperti ini di depan rumah mereka di zaman yang sudah modern? Oke, silakan dijawab pertanyaan di depan. Nama saya Yorin Agnesia dari kelompok 1 Archimedes. Seperti yang kita lihat pada gambar di depan, khususnya pada masyarakat Jawa di Candi Borobudur yang masih menggunakan padasan, padahal kita sudah berada pada di zaman modern. Hal ini dikarenakan yang pertama, karena itu merupakan salah satu kearifan lokal mereka. Jadi untuk tetap mempertahankan kearifan lokal itu, hal ini masih digunakan, di mana mereka membiasakan diri untuk hidup bersih. Nah, padasan ini diletakkan di depan rumah mereka, jadi selesai mereka beraktivitas atau melaksanakan sesuatu kegiatan, mereka selalu membiasakan diri membasuh badan mereka atau tangan dan kaki mereka sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Selain itu, hal kedua juga yang menjadi alasan mereka masih menggunakan padasan, yaitu ketersediaan air di Indonesia ini kan tidak sama ya setiap daerah. Jadi mungkin hal itu bisa menjadi pemicu mereka untuk tetap menggunakan padasan ini. Karena padasan ini bisa digunakan untuk menampung air hujan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Yorin. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk Yorin. Ya. Jadi padasan itu dibuat ya sebagai salah satu bukti sejarah ya, bukti sejarah pada masa itu dulu ya. Tapi sekarang masih di pedesaan masih digunakan. Karena gentong itu adalah untuk diisi air hujan biasanya. Kalau daerah krisis air itu diisi air hujan. Jadi di bagian atas itu tidak ditutup, ya tidak ditutup ya, untuk bisa menampung air. Nah biasanya digunakan kalau yang zaman sekarang itu menggunakan tangki air. Kalau yang zaman sekarang untuk mencuci tangan pada masa COVID ya. Kalau dulu tidak menggunakan tangki air, tapi menggunakan gentong yang dinamakan padasan. Nah padasan itu bahasa dalam kehidupan orang Jawa. Ya mungkin di Kalimantan tidak ada padasan ya, namanya adanya tangki ya. Oke, kita lanjut. Ya tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui proses pembelajaran materi fluida dinamis dengan menggunakan model problem based learning. Jadi problem pemecahan masalah. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan prinsip fluida dinamis dalam teknologi sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar dengan jujur dan teliti. Peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Kita masuk di kegiatan orientasi pada masalah, kegiatan inti dari pokok pembahasan kita hari ini ya. Amatilah gambar di bawah ini. Ya. Ada sebuah tangki air yang dinamakan toren. Pertanyaan pertama, mengapa toren harus diletakkan di tempat yang tinggi, kok nggak di dasar aja? Baik, saya Dana Ivanka dari kelompok Boiler, yaitu kelompok 2, ingin menjawab pertanyaan ini. Mengapa toren diletakkan di tempat yang tinggi? Nah, jadi energi kinetik air yang mengalir keluar pada toren itu sama dengan energi potensialnya. Artinya, semakin tinggi tempat toren diletakkan, maka semakin besar energi potensialnya, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Sehingga ini akan memudahkan air mengalir keluar dan menghemat biaya listrik yang digunakan untuk memompa air sampai ke rumah-rumah warga. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Berikan aplaus yang meriah untuk Dana. Jadi kalau torennya diletakkan di tempat yang tinggi, kecepatan airnya bagaimana? Semakin cepat atau semakin deras ya, menuju ke rumah-rumah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau lubang yang dibuat, jadi lubang ini, lubang di sini, ya, tidak di dasar toren. Jadi lubangnya itu tidak di dasar. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Rio. Perkenalkan, saya Rio Jaya dari kelompok 4, yaitu kelompok Pascal. Jadi saya ingin menjawab, bagaimana kalau lubang yang dibuat tidak di dasar toren? Jika lubang tidak dibuat di dasar toren, maka air yang berada di bawah lubang toren tidak akan digunakan, sehingga habis air pada toren tidak akan
habis total sehingga masih menyisakan air di dalam toren. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu yang meriah untuk Rio. Ya. Nah, ini pembagian kelompok dan LKPD-nya sudah ya. Sekarang kita sampailah ke poin ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kita akan melakukan eksperimen percobaan teorema Torricelli atau tangki bocor dengan menggunakan botol aqua. Belum? Sudah. Double dua, bisa sisi langsung. Ibu sama tiga. Wah, kegedean nih, Bu, bagi dua lagi. Gak apa-apa, kan gede ini. Awas kena tangannya, Bu. Suara dong. Untuk yang nopital, yang beli nopital kan. 14 tuh. Hah? 1 menit, 1 detik 33. 14 Ben. Gelap ya, Bu. Jangan sih, kalau di sini pengganti nggak kelihatan. Ayo, 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 ayo. Ayo. Dana, Dana. Basah bayinya. Pas dibuat itu. Biar enak kuning. Dia udah 2 menit di sini biar aku minta. Jadi suka lagi kita membukannya. Ya biar aja keren. Ada bisnis yang mau modul lah. Isi. Wes. Kamrik hotelnya, Rik. Thank you. Tuh, ngasih loh. Bocor enggak? Iya. 16 kah? Kalau yang kedua berapa? Belum, bocor masih. Kalau yang kedua jauh banget, Mas. 16 kah? Kalau yang pertama sama yang kedua beda paling beda dikit. Yang bocor kan. Kalau kelompat ada gratis enggak? Gratis enggak? Kamu lompat pasti masih bawa. 10.000 aja kok ada. Airnya kurang. Aku lompat. Masih? Iya. Tambahin. Itu tuh airnya tuh. Sapir video. Ada bakar kosongan. Gak ada sana. Pas dong, Pas. Pas. Merah. Apa? Kenapa? Terus. Udah hitam, makin hitam. Oke, pas 0,56. 23. Ya, 0,56. Second. 0,56. Ini 45. Oh, second. Oh, enggak sih ini. Oh, berarti ini pakai data baru semua ya? Biar enak lah.
enak, mana ada rasanya ini. Umumnya kan. Ulang taruh dulu pada ini masih ada nih. Gimana mana? Pel main air. Gigi miau miau. Boy, gimana tau boy? Nanti jatuh jarak iya 13 cm. Tadi berapa detiknya? Ulang dulu Pak, mati. Dia ini. Ulang. Udah tambah ya. Ya tambah. Tahan aja pakai tangan. Iya. Bilangin op ya sampai 20. Kakinya pulsus. Nanti kakiku biru. Mana senter ini? Sal. Bocor. Oh iya. Ban baru ah. Masih ada satu. Jadi ingat yang air bocor. Bentar ya, bentar. Sabuk. Akan bagian yang apa? Ya. Jus, kau kemana Jus? Sini Jus. Aku di sini nih, di sana. Aduh, aku kata kalau asli kurang asam. Kesini kan? Kesini lah, jangan di situ. Di luar sini. Nah, iya. Bukan di sini. Jelek banget. Jelek, udah biar aja nggak rasa. Jadi basah. Apa-apa, apa-apa. Baunya. Nah, itu ya satu. Satu. tutupnya. Nah, ulang. Tambahin aja 2 detik, tambahin aja 4 detik dari situ. Lebih cepet ya dia turunnya. Kan ada video, bisa ini. Iya. Oh ya. Kalau kayak gitu ngapain bawa stopwatch? Iya, nggak pakai stopwatch. Biar lebih akurat. Ayo yang ketiga ya. Bilang kur. Apa? Tutup dulu. Balikan pindahin dulu sini di mana? Ngapain? Pindahin dulu. Ini yang dipindahin sana. Oh. Apa itu? Lubang ketiganya. Lubangnya ke bawah. Iya. Lubangnya nggak lurus. Gua anti kok. Udah kah? Ini main air ini judulnya. Tahu. Avatar warna pink. Buta warna. Krisna. Iya, Krisna kamu nanti. Kebetulan nama enggak juga kok. Oh, sampai habis kah? Ya sampai sudah nggak keluar lagi. Tutup dulu. Airnya mau. Nyampe siapa BTW? Lihat paling jauh berapa Den? Satu, 2, 3. 18 atau 17? 17 deh kayaknya tadi. Pertama ada keluarga. Wow, yang bawah tuh enggak lebih panjang. Rambutnya diganti 1-2-nya dulu. Liatin. Bisa 17. Nah. 29. Ada nggak kenal. Nggak ada yang bocor. Bocornya ada bocoran. Itu bocor. Kenapa?
Ini sama jadi Gak gitu dong, saya ada 25 aja biar dia menang. Kurang. Tiga. Oh, 31 tadi. 30. 31. 30 aja sudah. Aku mundur dulu. Udah belum? Udah kan? Stop. 24. Beres 24. Gimana sih ini yang tandain? Ini enggak mereng ya ini? Enggak mereng kah? Gak tahu. Tapi kan ini salah satunya yang lebih dasar. Itu kan enggak? Atau Yang buat apa, weh? jarak pertama Bunter. Dari awal 20 sampai habis. Jadi kalau habis dibuka sampai 19. kita pakai stopwatch kan? 19, weh. 20 tadi. Yang pertama kan? Sampai ke dekat panturan. Terus sampai dia berhenti nanti di Ya udah. Siap ya. Tunggu. Sapir, dekat-dekat Sapir. Udah dicatat kan tadi, Ren? Iya. Ayo, 1, 2, 3. 25. Sampai 25. Ya udah, 25, 26. Sampai 26. Oke, mantap Sapir. Jangan lah. Udah nggak keluar lagi. Tutup dulu. Akhirnya mau. Nyampe siapa BTW? Siapin jempol. Lebih kecil ya? Pasti ada lubang kebocoran di satu duanya. Lakbannya diganti dulu. 3. Oh, 31 tadi. 30. 31. 30 aja sudah. 30. 20 kali. Kalau itunya kamu udah pencet. Ya, pendek dong. 15. Sama aja. Sampai 20 ya di sini. Mereng dibilangin. Kamu lihat jarak buang airnya beda. Coba lihat. Ya kalian siapa? Kalian sudah Yang kedua berapa? Belum. Yang kedua berapa? 17 tadi kami dapat. Yang pertama? Ini baru coba. Kita Yang kedua lebih pendek sama sih. Yang kedua lebih pendek ya? Iya, Iya. lebih pendek bakal. Nggak usah kayak gitu kamu Dani. Kayak lubangnya nggak sama deh. Makanya nggak pakai lawi ya. Enggak kok aman. Makanya mau terbakar. Nah, Oh bisa kayak gini? ya Dan. Cepat selesai cepat. Tambahin aja 2, tambahin aja 4 detik dari situ. Lebih cepet ya dia turunnya. Kan ada video, bisa itu video. Iya. Oh ya. Kamu. Tani. Kalau kayak gitu ngapain bawa stop ya? Ayo yang ketiga ya. Bilang kurangi aja dulu. Tutup dulu. Balikan pindahin dulu sini di mana? Ngapain? Pindahin dulu. Ini yang dipindahin sana. Oh. Apa itu? Lubang ketiganya. Lubangnya ke bawah. Iya. Lubangnya nggak lurus. Warna bensin nggak sih, warna pertalite? Lama kok. Pertama kok suara gitu. Terus hijau. Warna Bu, kalau misalnya makin bawah dia waktunya makin cepat habis dong. Iya. Ini benar itu pulpen. Ayo. Itu juga. Ya tuh. kamu ada bawa penggaris lagi? Tapi yang pendek. Ada. Yang ini kan yang ketiga 30. Ini kan berarti yang paling lama.
Pokoknya hanya itu dari atas sampai bawah. Oh, H tuh dari atas sampai bawah. Ada. Berapa tinggi botolnya? Oh, berarti nggak sampai sini aja nggak? 35. Mana? Saat ini kita akan masuk ke poin keempat dari kegiatan inti, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau presentasi. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Nah, jadi kami dari kelompok 2, kelompok Boiler, hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teorema Torricelli. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Pertama ada saya, Dana Ivanka, kemudian ada Rizka Dwi Santi, kemudian ada Vanessa Dwi Indah, kemudian ada Boydo dan Darren. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan kami. Jadi di sini kami memakai hanya tinggi airnya itu 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian untuk lubang pertama kami letakkan H1-nya di posisi 0,05 meter, lubang kedua H1-nya 0,1 meter, dan lubang ketiga H1-nya 0,15 meter. Untuk H2-nya, lubang pertama itu H2-nya 0,15 meter, lubang kedua H2-nya 0,1 meter, dan lubang ketiga 0,05 meter. Untuk X-nya yang kami dapat, itu lubang pertama X-nya sejauh 0,17 meter, lubang kedua X-nya sejauh 0,2 meter, dan lubang ketiga X-nya 0,17 meter. Jadi X di lubang pertama dan lubang ketiga ini sama. Kemudian untuk kecepatannya kami hitung menggunakan rumus akar 2 kali G kali H. Di sini kami dapat bahwa lubang pertama itu kecepatannya 1 meter per second, lubang kedua itu kecepatannya akar 2 meter per second, dan lubang ketiga itu kecepatannya akar 3 meter per second. Nah, di sini itu ada waktu yang diperlukan bagi air untuk sampai ke dasar. Nah, di sini setelah kami hitung dengan stopwatch, lubang pertama itu butuh waktu sekitar 0,89 detik, lubang kedua butuh waktu 0,5 detik, dan lubang ketiga butuh waktu 0,7 detik bagi airnya untuk mencapai permukaan tanah. Baik, untuk pertanyaan pertama, buktikan bahwa jarak jatuh air dapat ditentukan dengan persamaan X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. Jadi yang pertama yang kita ketahui rumusnya adalah X sama dengan V dikali T. Jadi kita bisa masukkan di sini X sama dengan rumus V itu akar 2 kali G kali H1 dikali dengan rumus T itu akar 2 kali H2 per G. Kemudian kita bisa kalikan dan menghasilkan X sama dengan akar 4 kali H1 kali H2, dan kemudian menjadi X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. Jadi terbukti ya. Selanjutnya nomor 2, carilah jarak jatuhnya air dengan menggunakan persamaan di atas. Apakah hasilnya sama dengan jarak waktu pengukuran? Jelaskan. Baik, untuk X1 yaitu jarak yang dari lubang pertama itu, kita masukkan rumusnya 2 kali akar H1 dikali H2, yaitu 2 kali akar 0,05 dikali 0,15, itu menghasilkan 0,1732 meter. Kemudian untuk X2-nya yang dari lubang 2 itu, dengan rumus yang sama, 2 dikali akar 0,1 dikali 0,1 menghasilkan 0,2 meter. Kemudian untuk X3 itu 2 dikali akar 0,15 dikali 0,05 menghasilkan 0,1732, dan itu hasilnya sama dengan waktu kami melakukan percobaan. Untuk nomor 3, bagaimana kekuatan dan jarak jangkauan pancaran air jika permukaan air di dalam botol semakin menurun? Jawaban kami, semakin menurun tinggi permukaan air, maka kekuatan dan jarak jangkauan pancuran air semakin pelan dan pendek. Untuk pertanyaan nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan jarak terjauh dari air yang keluar dari lubang. Faktor-faktornya adalah ketinggian masing-masing lubang, percepatan gravitasi, massa jenis fluida, ketinggian permukaan air dalam wadah di atas lubang, dan luas lubang.
Nah, untuk kesimpulan yang kami dapat dari percobaan ini, pertama, ketika lubang berada di tepi atas, maka air akan keluar dengan kecepatan kecil dan jarak yang pendek. Kedua, ketika lubang berada di tepi bawah, maka air akan mengalir dengan kecepatan dan jarak yang sedang. Dan ketiga, ketika lubang berada di tepi bawah, maka air akan keluar dengan kecepatan tinggi, namun jaraknya akan pendek. Jadi jaraknya itu akan sama dengan lubang yang berada di tepi atas. Jadi, semakin tinggi jarak lubang dari permukaan air, maka kecepatannya akan lebih tinggi juga. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tinggi lubang, percepatan gravitasi, massa jenis air, dan luas masing-masing lubang. Sekian dari kelompok kami, apa ada yang mau ditanyakan atau disanggah? Baik, mohon izin, saya Eri Wijaya dari kelompok 4, yaitu kelompok Pascal. Saya ingin bertanya, jadi pertanyaan saya, mengapa faktor-faktor yang terjadi pada botol serta air yang ada di dalam botol dapat mempengaruhi hasil yang ada di data percobaan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa faktor-faktor ini bisa mempengaruhi hasil percobaan? Nah, jadi pertama, untuk ketinggian lubang. Jadi ketinggian ini berpengaruh besar untuk X yang dihasilkan, karena ketinggian ini juga berpengaruh ke tekanan air yang ada. Kemudian percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi juga menjadi faktor yang penting, karena hasil percobaan ini jika dibandingkan dengan hasil percobaan di bulan tentu akan berbeda. Kemudian massa jenis fluida. Nah, massa jenis fluida ini juga berpengaruh karena kebetulan yang kita pakai ini massa jenis semuanya sama, yaitu air. Jadi ya begitu. Kemudian untuk ketinggian permukaan air dalam wadah di atas ini juga mempengaruhi, karena semakin tinggi permukaan air dalam wadah maka akan semakin jauh X-nya. Kemudian untuk luas lubang ini juga akan mempengaruhi, karena semakin luas lubangnya, X yang dihasilkan akan semakin rendah, semakin kecil. Sekian, apa cukup? Apa ada pertanyaan lain? Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang, salam Fransiskus Pace Bene. Oke, setelah kita dengar tadi ya presentasi dari 5 kelompok. Nah, kita akan sampai di tahap menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Setelah kalian tadi melakukan praktikum dan mendengarkan teman-teman presentasi, Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana kecepatan air yang keluar dari lubang saat permukaan air dalam botol mulai menurun? Siapa yang mau jawab? Silakan raise hand. Saya Oksera dari kelompok 1 dari kelompok Archimedes. Jawabannya itu mengecil atau lebih pendek, Bu. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Oksera. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh air yang tidak tenang dalam botol terhadap kecepatan air yang keluar dari botol? Perkenalkan, saya Angelina Van Putri dari kelompok Bernoulli. Apabila air tidak tenang dalam botol, maka kecepatan air tidak konstan. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk Angelina. Ya. Kalau permukaan air itu tidak tenang di dalam botol, maka kecepatan air yang keluar dari lubang botol adalah tidak konsisten atau tidak konstan, ya. Apa yang terjadi kalau kerannya ini Ibu putar ke atas? Baik, perkenalkan, nama saya Rizka dari kelompok Boyle. Menurut saya, airnya itu akan menguncur ke atas, namun tingginya tidak akan melebihi dari air yang berada di dalam galon. Terima kasih. Berikan aplaus dulu yang meriah untuk Rizka. Ya. Nah, kita akan mengambil kesimpulan dari semua percobaan yang sudah kita lakukan tadi, ya.
Jadi kan ada percobaan dari kelompok 1, kelompok 2, tadi sudah presentasi kelompok 3, kelompok 4, dari kelompok 5. Kita akan mengambil kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Oke. Siapa yang mau pertama? Oke, Irvin, silakan. Perkenalkan, saya Irvin Tanderang semua dari kelompok 5, kelompok Kuri. Dimana dari yang saya pahami tadi, makin jauh letak lubang dari permukaan air, maka kecepatan pancuran air itu akan semakin tinggi. Dan jarak pancuran air juga akan semakin jauh. Terima kasih Irvin. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Irvin. Ya. Jadi kesimpulan dari percobaan yang kami coba itu bahwa kecepatan sembur air yang dipengaruhi oleh tekanan diberikan oleh air di dalam botol atau ketinggian lubang kebocoran dari permukaan air dengan gaya gravitasinya. Jadi semakin besar tekanan yang diberikan atau semakin tinggi jarak lubang kebocoran dengan permukaan air, maka kekuatan dan jarak jangkauan pancaran air akan semakin besar. Oke, baik. Nama saya Nesha. Saya akan menambahkan dari kesimpulan dua temannya tadi. Tadi kan dikatakan jarak antara permukaan air dan lubang itu sangat berpengaruh ya, dan juga gaya gravitasinya. Tetapi setelah kita melakukan percobaan kita tadi, ada beberapa hal mungkin yang dapat merusak pengaruh dari ketinggian lubang sama permukaan airnya dan gaya gravitasi pada tersebut tadi kan. Salah satu hal yang mempengaruhi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2, ada botolnya atau kebocoran atau hal lain yang bisa menyebabkan tinggi botol terhadap permukaan air itu malah tidak semakin membuat pancaran airnya itu semakin panjang, namun malah semakin pendek. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Yorin. Oke. Ya. Nah, kita sampai ke tahap refleksi. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Ya, silakan. Satu lagi. Oke, Ibu close. Apa saranmu untuk pembelajaran selanjutnya? Ini nulisnya yang benar ya, alasannya ya. Oke, Ibu tutup ya. Oke. Sepertinya kalian betah ya belajar di lab ya? Ya. Bagaimana pendapatmu sebelum pulang ya ini ya, sebelum diakhiri pembelajaran kita hari ini ya? Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Sudah siap-siap? Oke. Oke, nah ini sampailah kita kepada kesulitan kita pada hari ini. Gak ada yang bisa masuk lagi? Oke, Bu, close ya. Sekarang kuis. Ambil kertas dulu. Bisa? Hitung dulu ya, hitung dulu sebelum Ibu tekan short answer-nya ya. Oke, sudah? Ibu buka ya. Ibu close ya. Perhatikan jawaban yang betul adalah 4 meter per sekon. Ya. Oke, kuis yang kedua. Oke, silakan hitung dulu. Ibu close. Oke. Jawabannya yang benar adalah A. Oke. Oke, sampailah kita ke ujung acara kita hari ini ya. Ke ujung materi kita hari ini, penyampaian materinya yaitu terima kasih, salam Fransiskus, Pace Ebene. Jangan lupa tugasnya ada di WA group. Ya, tugasnya ada di WA group. Jelas? Lalu untuk tes formatifnya dilaksanakan minggu depan, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan sebelum kalian istirahat, kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Silakan Queen, pimpin doanya. Apa yang kami lakukan hari ini dapat berguna bagi pendidikan dan masyarakat kami. Sekarang kami mau istirahat, kami mau makan, berkati makanan yang kami makan ini yang menjadi sumber tenaga kekuatan kami dalam menjadi kegiatan kami sehari-hari. Di doa kami dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu, salam Fransiskus Pace Ebene. Ya, selamat siang, salam Fransiskus Pace Ebene.